Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai permula saya bermohon maaf kepada tuan dan puan kerana duduk sedikit lebih tinggi dibanding tuan-puan sekalian. Tidak mengurangi kemuliaan tuan-puan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar untuk bisa nampak saja bagi jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. Thumma as-salatu was-salamu 'ala Rasulillah alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Arsalahu Rabbuna rahmatan lil 'alamin bi ada'i ar-risalati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim ar-rasul al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, tuan-puan yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah masih diperkenankan oleh Allah untuk beribadah dan telah menunaikan solat maghrib berjamaah. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting kita berdoa seperti Rasulullah SAW mencontohkan setiap usai solat, sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Seusai solat Nabi senantiasa berdoa dengan singkat dan padat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada hamba ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, juga mohon terima amalan hamba ini. Selevel Nabi Muhammad SAW yang telah dijamin surga oleh Allah dengan turunnya surah Al-Kautsar, masih bermohon tawadhu' kepada Allah, mohon terima amalan hamba ini. Dan memang ini manhaj para nabi. Al-Anbiya, para nabi, mereka memiliki manhaj setiap usai beribadah maka bermohon kepada Allah agar amalannya diterima. Demikian kakek buyut Nabi SAW mencontohkan Sayyiduna Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam saat usai meninggikan bangunan Ka'bah itu. Jadi bukan membangun Ka'bah, karena Ka'bah bukan dibangun oleh manusia, tapi dibangunkan untuk manusia. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk semua manusia. Kalimatnya menggunakan an-nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk makna jama' dari awal mula manusia sampai berakhir kehidupan di muka bumi. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi bah banjir besar, menghancurkan kemudian wilayah sekitaran sampai juga menghancurkan bagian atas Ka'bah. Tersisa pondasi. Dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai ke zaman Nabi Adam tu setidaknya ada 5 sampai 6 generasi. Nuh alaihi salam bin Mikhdail bin Matusyana bin Qinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Setiap generasi itu ada usia mereka sampai ribuan tahun. Jadi habis bagian atasnya, tersisa fondasi. Fondasi asas dalam bahasa Arab, kalau satu dia dikenal dengan nama qa'idah. Qa'idah. Bila banyak, maka dijamakkan menjadi qawa'id. Qawa'id. Ka'bah memiliki 4 sisi, 4 fondasi. Kerana itu dijamakkan menjadi qawa'id. Masih ingat di surah Ali Imran, dia pertama diberi nama dengan bait. Inna awwala baitin. Hancur bagian atas di masa Nabi Nuh, tersisa pondasinya qawa'id. Maka di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6 sampai 7 generasi lagi. Ya Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur, kemudian bin Abil bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. 7 generasi.
Maka diperintahkanlah oleh Allah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan kembali pondasi Kaabah yang hancur di masa Nabi Nuh AS. Jadi bukan membuat bangunan tapi meninggikan kembali. Meninggikan dalam bahasa Arab disebut dengan rafa'a yarfa', yang ditinggikan Kaabah, bait, pondasinya qawaid. Maka diabadikan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, sebelah kiri paling atas di mushafnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Dan ingatlah, pelajarilah ketika Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali qawa'id, pondasi Kaabah minal bait, dari Kaabah yang hancur di masa Nabi Nuh itu. Kenapa Ismail diakhirkan? Padahal Allah bisa mengatakan begini, wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'id. Tapi ada diakhirkan, takdim wa ta'khir. Ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Kenapa Ismail diakhirkan? Karena peran Ismail dengan Ibrahim alaihi wassalam berbeza. Ibrahim yang diperintahkan, tapi ketika Ibrahim sedang bekerja, datanglah anaknya Ismail itu ingin membantu bapaknya. Dia membawa batu, berkata, ya abati, bolehkah saya bantu untuk mengerjakan ini? Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar namanya. Hajar aswad, batu hitam. Kalau dia susun-susun nak seperti benteng itu, diberi nama dengan hijar namanya. Kalau jadi atap-atap atau ruangan disebut hujrah, jamaknya al-hujurat. Kerana itu wilayah sekitaran yang dibantukan oleh Sayyidina Ismail sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Ya, makam tempat pertama tapak kaki Ibrahim AS meninggikan disebut makam namanya. Itulah tapak pertama beliau meninggikan bangunan Kaabah. Tapi apa yang saya nak sampaikan sekarang adalah usai meninggikan bangunan Kaabah itu, keduanya berdoa di samping Kaabah. Apa doa pertamanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amalan kami ini. Sungguh Engkau yang maha mendengar, maha mengetahui kadar kami dalam mengerjakan amalan ini. Jadi manhaj para Nabi sampai ke Nabi Muhammad SAW itu senantiasa bermohon, berdoa kepada Allah. Semoga setiap amal kecil apapun, sedikit apapun, itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah punya sifat diberi nama dengan Asy-Syakur. Asy-Syakur, yang maha mensyukuri, menerima walaupun hanya sedikit saja. Dan jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu ada 30 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Dan manhaj ini masih tersambung dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Kerana itu kita selaku umat Nabi Muhammad SAW mestilah mengikuti manhaj Nabi ini, karena Allah firmankan siapa yang mencintai Allah mesti mengikuti tuntunan Nabi. Demikian disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, sebelah kiri paling atas di mushaf dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Muhammad kepada umatmu semua, jika mereka memang serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh zikir serta amalan-amalan kita sampai maghrib ini insya-Allah. Tuan puan sekalian, bapa dan ibu jemaah sekalian, malam hari ini insya-Allah kita akan membahas dengan singkat kuliah tentang formula rahmat dalam hal penyatuan umat. Kita akan bermula dengan kisah pemberian misi bagi manusia dan awal mula penciptaan manusia, serta apa kaitannya nanti dengan formula rahmah penyatuan umat. Kita akan bermula dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Saya sangat senang mengambil dari Al-Quran dan Sunnah supaya kita ada argumentasi, ada dalil dalam membahas, sehingga kita yakin dengan mengamalkannya dan bisa memiliki argumen saat disoal oleh orang lain. Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Perhatikan dengan baik ayatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaika,
Muhammad SAW. Ingatlah, bukan sekedar ingat. Itu dalam ilmu nahwu bisa ingat, pahami, dalami, maknai. Kalimatnya singkat namun padat. Seakan Allah ingin bercakap pada kita, pahami ya, pelajari dengan baik, kemudian dalami, ingat baik-baik. Bukankah saat mengingat kita kemudian mencoba menggali lagi apa yang telah lampau? Dihadirkan kemudian di masa kini. Ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menetapkan seorang khalifah di bumi. Memberikan kemudian misi pada makhluk tertentu. Misi adalah menjadi khalifah di bumi. Bukan di langit, tapi di bumi. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Saya tidak akan bahas dulu makna khalifah. Saya akan langsung masuk kepada intinya supaya terkait erat dengan bahasan kita. Kemudian malaikat bersoal. Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau berikan misi khalifah itu kepada makhluk yang mungkin nanti dia akan merusak, bahkan bisa menumpahkan darah. Dia bisa berselisih paham, bahkan dia bisa kemudian bersengketa, bahkan dia bisa menumpahkan darah. Ada yang membunuh, ada yang kemudian berkelahi, ada yang macam-macam merusak dan menumpahkan darah. Saya nak tanya terjenak, saya nak tanya sejenak saja, apakah itu terjadi sekarang? Ada yang di muka bumi ini saling membunuh, menumpahkan darah? Ada. Ada yang merusak? Ada. Bahkan kotak infak pun di masjid dirusak. Ya. Ada yang merusak dalam kehidupan, tanaman dirusak, haiwan dirusak, kantor dirusak, di rumah pun merusak, setiap tempat ada yang merusak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kenapa yang dipilih itu bukan kami saja? Sedangkan kebiasaan kami tak pernah merusak. Kami bertasbih, kami memuji Engkau ya Allah, kami mentakdiskan Engkau. Apa jawab Allah saat itu? Malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang hikmah penunjukan manusia menjadi khalifah, sedangkan kalian tidak mengetahui hikmah di balik itu. Pertanyaan pertama, mengapa malaikat bertanya kepada Allah dan seakan mengetahui bahawa manusia itu bisa merusak dan menumpahkan darah? Ada yang berkata, ada manusia sebelum Adam diciptakan dan sudah hidup di bumi. Ada yang berkata, ada makhluk sebelum Adam yang juga merusak. Karena itu malaikat khawatir kalau ditunjuk bukan malaikat, nanti merusak lagi di kemudian hari. Tapi ada di antara para ulama yang memberikan paparan yang sangat indah. Kenapa malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau jadikan khalifah di bumi yang mampu merusak dan menumpahkan darah? Kata para pakar tafsir yang lain, perhatikan, indah sekali. Karena malaikat mengetahui ketika Allah menciptakan makhluk khalifah ini, makhluk ini diberi nama Bashar oleh Allah. Bashar. Buka Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kalimat mulanya sama dengan Al-Baqarah ayat ke-30. Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaika. Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28, wa idh qala rabbuka lil malaika. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Jadi sebelum diberikan misi ini sebagai khalifah, Allah maklumkan dulu pada malaikat. Dan ketika Rabbmu berfirman pada malaikat, saya akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin. Jadi jin sudah ada sebelum manusia. Dalilnya Quran surah 15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia dari bahan bakar api yang membakar. Api yang menyala-nyala. Jadi jin sudah ada sebelum manusia. Jin ada, malaikat ada. Allah ciptakan makhluk baru, diberi namalah makhluk itu dengan nama Bashar. Inni khalikum bashara. Nanti mesti berhati-hati dalam kuliah yang lain, mungkin nanti kita bahas tentang ma'rifatul insan. Dalam Al-Quran, manusia itu punya 5 nama. 5 nama. Diterjemah sering diartikan dengan makna yang sama, manusia. Awas, hati-hati. Kalau sama maknanya, kenapa kemudian lafaznya bisa berbeda? Dalam kaidah itu kalau berbeza lafaz, pasti maknanya tidak sama. Ada penekanan yang berbeza satu dengan yang lainnya. Ada bashar, satu, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Yang kedua ada ins, seringkali disandingkan dengan jin, disebutkan 18 kali pasangan dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal
ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Ada ketiga disebut dengan insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada surah ke-76 namanya surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Yang keempat ada An-Nas, disebutkan sebanyak 241 kali dalam Al-Quran. Surah paling favorit, surah ke-114. Qul a'udzu birabbin nas. Kelima ada Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Misal surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan Masya Allah, begitu tepatnya diksi Al-Quran, bahasa Al-Quran, tidak pernah Allah memilih kata kecuali sesuai dengan konteksnya. Ketika mula mencipta manusia, Allah tidak menyebutkan insan, tidak pula ins, bukan an-nas, dan tidak pula Bani Adam. Allah firmankan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar. Apa itu bashar? Bashar itu secara singkat makhluk yang punya nafsu. Makhluk yang punya nafsu. Jadi malaikat itu saat dicipta, malaikat tak punya nafsu. Di malaikat dicipta dengan bekal baik saja, namanya takwa. Jadi ada takwa, ada nafsu. Malaikat ni dicipta oleh Allah hanya dengan jiwa takwa saja. Kerana itu malaikat tak ada yang bermaksiat. Tak ada malaikat yang berbuat salah. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas di mushaf. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan pernah ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah. Begitu dia ditugaskan, maka seketika akan ditunaikan. Pernah dengarkan malaikat Jibril korupsi ayat? Tak. Pernah dengarkan malaikat maut terlambat mencabut nyawa? Tak. Kalau sudah tiba ajal, dia bertugas. Quran surah 32 ayat 11 paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan Muhammad, pada setiap manusia akan datang malaikat maut, malakul maut, mewafatkan mereka bila tiba masanya. Kapan masanya tiba? Ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Bila tiba ajalnya, maka datang malakul maut mencabut nyawanya. Tidak bisa maju, tak bisa pula mundur. Jangan pernah ada orang terlintas ingin bunuh diri. Tak ada kerjaan tu. Kalau sudah tiba masanya wafat, ya wafat. Mau minum racun misalnya 1 kontainer, belum tiba ajalnya, ya tak akan wafat dia. Ya. Sudah tugas malakul maut. Tidak tertukar. Tidak pernah ada misal malakul maut mengatakan, Jibril, aku tak mau lihat orang ni, kau saja yang cabut. Tak. Jibril turunkan wahyu, malakul maut cabut nyawa. Semua sempurna dan tidak ada yang bermaksiat. Ini penting saya sampaikan, kerana nanti di kitab lain, di kepercayaan lain, ada yang menyebutkan nanti malaikat bermaksiat kepada Allah. Jibril berkongsi dengan iblis ingin melawan Tuhan. Nanti dalam kajian akidah itu ada dibahas di kitab-kitab lain. Tak, malaikat tak bermaksiat kerana jiwanya itu takwa. Lawan dari takwa itu nafsu. Ada satu makhluk yang dicipta oleh Allah dengan nafsu sahaja, tak punya dia takwa. Itulah haiwan. Haiwan dicipta oleh Allah dengan nafsu saja, dia tak punya takwa. Kerana itu jangan mencela hewan kalau dia berbuat salah. Karena memang hewan tak punya insting takwa. Coba lihatlah kuda misal jalan-jalan di Putrajaya tanpa busana, dia bangga ketawa-ketawa, ya jangan dicela. Kenapa? Karena hewan tak punya takwa. Besok nanti insya-Allah bulan depan kita ada Idul Adha. Diikatlah kemudian kambing ini depan masjid misal. Ada 2 kambing betina dengan jantan. Masya Allah, datang waktu solat, hayya ala salah. Kalau syahwat pun tiba, dia takkan peduli dengan azan. Karena haiwan nafsu sahaja. Nah, kalau kemudian disatukan nafsu dengan takwa ini, menyatu menjadi satu, itulah yang disebut dengan bashar. Bashar. Di bashar, gabungan antara sifat takwa milik malaikat dan sifat nafsu milik haiwan. Kerana itu kalau manusia tinggi takwanya, dia bisa melampaui malaikat. Tapi kalau dia tinggi nafsunya, dia bisa rendah dibandingkan dengan haiwan. Ketika menyatu takwa dengan nafsu ini, maka malaikat khawatir, ya Allah, nafsu itu akan cenderung membawa dia pada keburukan. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53 paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kita tak bisa menilai diri kita ni suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan berkata saya orang suci, tak. Karena ada nafsu, dan nafsu cenderung mengarahkan kepada keburukan. La ammaratun bisu.
Nah, kerana tu, ikhwan sekalian, tuan dan puan, boleh saya senat berdiri ya, supaya nampak. Saya ingin tuliskan sedikit. Kerana di manusia itu ada nafsu, sedangkan nafsu ini mengarahkan kepada sesuatu yang buruk. Kerana nafsu perannya mengarahkan pada sesuatu yang buruk, malaikat membaca, melihat. Khawatir kerana manusia ini punya nafsu dalam dirinya, khawatir potensi nafsu ini muncul saat dia bertugas menjadi khalifah, sehingga nanti dengan itu berbuat banyak keburukan di muka bumi. Buruk. Jadi pebisnis, nafsunya tinggi, buruk. Jadi pelajar, nafsu tinggi, buruk. Jadi pejabat, nafsu tinggi, buruk. Itu yang menjadikan kekhawatiran dari malaikat. Itulah sebabnya nafsu inilah kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ta ya malaika, aku lebih tahu dari apa yang kau khawatirkan, aku akan kirimkan satu sifat yang dengan sifat itu akan menjaga nafsunya." Itulah yang disebut dengan takwa namanya. Kerana itu dalam Al-Qur'an takwa seringkali dipasangkan dengan nafsu. Ini ada nafsu, ini ada takwa. Buka Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat ke-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tu nama lain dari nafsu. Kalau nafsu itu jiwanya, fujur itu rambatannya. Jadi kalau dari nafsu ini ada sifat buruk merambat kemudian kepada fisik, maka rambatannya disebut dengan fujur namanya. Misal nak beri contoh, dari nafsu ini merambat ke mata, mata menjadi melotot misalnya, seperti orang marah. Itu rambatannya ke mata disebut fujur namanya. Sampai di mata melotot itu su namanya. Nafsu merambat ke tangan, tangan ni rambatannya disebut fujur. Begitu memukul misalnya, itu su namanya. Maka nama lain dari nafsu itu disebut dengan fujur. Lawannya disebut dengan takwa. Nafsu dengan takwa sama disebutkan dalam Al-Quran jumlahnya sebanyak 115 kali. Nafsu 115 kali, kemudian takwa pun disebutkan sebanyak 115 kali. Masih ingat tadi? Yang punya jiwa takwa siapa? Malaikat. Malaikat disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Lawan dari malaikat itu syaitan. Syaitan disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Persis sama. Jadi syaitan mengarahkan kepada nafsu supaya bangkit jiwa buruknya. Malaikat kemudian mengilhamkan kepada takwa supaya naik nilai baiknya. Ini penting saya buka sebagai muqaddimah supaya kita paham dulu akan asas yang kita bahas sebelum kita berbicara dengan persatuan ummah. Ikhwah sekalian, ini puncak yang paling asas bahawa Allah sudah firmankan kepada kita sejak mula diciptakan, dalam diri kita ada takwa dan ada nafsu. Jika kita ingin yang baik-baik, maka tingkatkan takwanya. Jika kita kemudian unggul nafsunya, maka celakalah manusia karena dia akan didominasi oleh nilai-nilai keburukannya. Nah, pangkal persatuan itu terletak pada jiwa takwa. Jika takwa tidak muncul, didominasi oleh nafsu, maka itulah awal mula yang menjadikan manusia bercerai-berai. Lawan dari persatuan adalah perpecahan. Cerai-berai, pecah. Apa penyebab yang menjadikan manusia itu sering pecah, bertikai, berselisih satu dengan yang lainnya? Pangkal paling utama sebelum kita berbicara tentang contoh-contoh yang detail dalam bahkan kehidupan beragama, pangkal paling utama karena banyak manusia tak mampu mengendalikan nafsunya. Ini poin pertama. Kerana nafsu akan kedudukan, banyak orang bertikai, berpecah, tak bersatu. Kerana nafsu akan mendapatkan hal dunia, bersaing dalam hal urusan duniawi, bisnis, ingin mendapatkan projek tertentu, ada yang saling menyingkirkan, ada yang saling menyungkurkan, bahkan ada yang saling merusak sampai dengan menumpahkan darah. Kenapa? Tak mampu mengelola nafsunya. Kerana itu kalau setiap manusia bisa mengendalikan nafsunya, kita akan terbebas dari perpecahan. Tak ada cerai-berai itu. Semua akan bersatu dalam kebaikan. Kerana itu ayat pertama yang dibuka oleh Allah dalam Al-Quran, sebelum Allah meminta kita bersatu dengan turunnya Quran surah ketiga ayat ke-103, paling kanan sebelah atas di mushaf, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, kalian mesti bersatu di atas tali Allah, Al-Quran, kitabullah. Jangan berpecah belah, jangan berpecah belah. Sebelum Allah menyampaikan kalimat bersatu, jangan berpecah belah, maka muncullah kalimat pertama yang membuka ayat ini, yaitu Ali Imran ayat 102-nya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Perhatikan firman Allah. Sebelum Allah berfirman, kalian bersatu, jangan berpecah belah. Asas pertamanya kata Allah, tingkatkanlah takwa dahulu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Ini kuncinya. Jadi kalau semua orang sudah bertakwa, dekat dengan Allah, maka semua jenis hal-hal yang bisa memecah itu hilang seketika. Tak ada yang bisa memecah. Di Malaysia sesama Malaysia tak akan pecah. Indonesia dengan Malaysia tak akan pecah. Umat Islam semuka bumi tak akan pecah. Sepanjang dia bisa meningkatkan takwa dan bisa mengendalikan nafsunya, maka asas perpecahan itu akan hilang dan persatuan itu mudah kemudian untuk dihadirkan dalam kehidupan. Maka ini bagian pertama yang harus dicamkan jika kita ingin berbicara formula rahmah untuk bisa menghadirkan penyatuan ummah. Maka hal pertama yang harus dibincangkan adalah bagaimana cara kita bisa meningkatkan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Satu, tingkatkan takwa, formula pertama. Maka dengan itu Allah akan satukan di antara ummah, khususnya umat Islam, sampai kapanpun dia berada. Baik, mari kita lihat contoh detail ini. Seorang yang meningkatkan takwa itu disebut taqi namanya, satu orang saja. Quran surah ke-19 Maryam, dari ayat yang ke-11 sampai 15. Allah menyebut sifat Nabi Yahya alaihissalam. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Ya, kemudian dan seterusnya, wa hanana min ladunna wa kana taqiyya. Orang yang bertakwa, satu orang disebut dengan taqi. Bila banyak, maka berubah namanya menjadi muttaqin. Orang-orang bertakwa namanya muttaqin. Jadi bila kita ingin melihat siapa orang takwa itu, bagaimana meningkatkan takwa, maka cari kalimat taqi atau muttaqin dalam Al-Quran. Maka Anda akan temukan formula meningkatkan takwa. Cari kalimat muttaqin, di situ kita akan temukan bagaimana cara meningkatkan takwa. Saya kembalikan ke awal. Kita ingin menekan nafsu supaya tidak tercerai, kita bisa bersatu. Kata Allah, tingkatkan takwamu, tekan nafsu, maka engkau akan bersatu satu dengan yang lain. Kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara meningkatkan takwa? Kata Allah, carilah sifat orang takwa dalam Al-Quran. Apa sifat orang takwa itu? Kalimat orang takwa disebut dengan muttaqin. Maka cari kalimat muttaqin, engkau akan temukan amalan-amalan yang bisa meningkatkan takwa. Kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat itu. Mari kita lihat ayatnya paling kiri dari sebelah atas sampai ke tengah. Dzalikal kitabu la raiba lil muttaqin. Isi Al-Quran jangan pernah diragukan keseluruhannya. Maka semua isinya akan memberikan petunjuk pada orang takwa. Siapa orang takwa ini? Kita lihat ayat 3 sampai 4-nya. 1. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu orang yang setelah dia beriman kepada Allah yang gaib, tak nampak dalam pandangannya. Jadi kalau kita yakin pada yang nampak, ini apa? Qalam, spidol. Yakin, yakin. Kalau kita yakin pada yang nampak disebut ilmu namanya. Tapi kalau yakin pada yang tak nampak disebut iman namanya. Allah tak nampak dalam gambaran kita saat ini, maka kita disebut beriman kepada Allah. Gaib sifatnya. Yaitu orang yang setelah beriman kepada Allah, maka dia buktikan imannya dengan amalan takwa. 1, wa yuqimunas shalah. Dia tunaikan salat. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya akan berikan korelasi hubungan antara satu dengan yang lain, dari mulai nafsu, takwa, muttaqin sampai ke salat. Saya nak hapus jenak ya. Bismillah. Alhamdulillah. Pagi menghapus, malam pun menghapus. Masya Allah. Allahumma ighfir lana jami'an ya Rabbi. Yuk, mari kita lihat sejenak. Perhatikan sini. Saya urutkan sejenak ya. Formula rahmah untuk penyatuan umat. Untuk bersatu ni, asas pertamanya punya satu, takwa. Karena takwa sumber penyatuan. Lawannya nafsu, orang memiliki nafsu yang tinggi, maka berpotensi untuk tercerai-berai. Takwa ini dimiliki oleh orang-orang yang memilikinya, memiliki takwa disebut dengan muttaqin namanya. Orang-orang yang punya jiwa takwa. Orang-orang yang punya jiwa takwa ini punya amal-amal saleh. Amalan pertamanya disebut dengan solat namanya. Solat. Sekarang fokus betul. Dalam Al-Quran kata solat itu disebutkan setidaknya dengan 3 jenis. Ada 3 bentuk. Pertama, bentuknya tunggal sahaja.
singular, mufrad. Seperti ini tulisannya. As-salah. Jadi bentuknya tunggal sekali saja. Yang kedua, ada yang ditulis seperti ini bentuknya. As-salawat. Ada alif, lam, sad, lam, waw, alif, ta' maftuhah. Seperti di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ketiga, ada yang dituliskan seperti ini. Alif, lam, sad, lam, waw, ta' marbutah. Ini yang ketiga. Bila yang pertama seperti ini artinya singular, mufrad. Sekali salat. Bila yang kedua ini disebut dengan jam'un mahdud, bentuk jama' tapi terbatas. Tak boleh lebih, tak bisa kurang. Ya, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Terbatas sifatnya. Dalam bahasa fiqh kalau disebutkan bentuk kedua ini, itu disebut dengan solat fardu namanya. Wajib. Karena solat fardu itu bentuknya jama', tapi tak boleh lebih dari 20. Ada tambah 5 saja. Subuh, tak marbutah, maka ini disebut dengan jam'un ghairu mahdud, jama' tanpa batas. Jama' tanpa batas artinya melebihi yang fardu. Apakah itu ustaz melebihi yang fardu? Apakah salat subuhnya menjadi 2 sampai dengan 4 rakaat? Tak. Maksudnya ditambah dengan yang sunnah, tambah dengan nafilah, tambah dengan tahajud di malam harinya, tambah rawatib 12 rakaatnya, tambah duhanya, tambah syuruknya. Ini bentuk yang ketiga. Tapi terlepas dari 3 bentuk ini, sifat orang takwa itu kata Allah, pertama, dia menunaikan solat. Nah pertanyaannya, apakah fungsi solat itu ketika kita tunaikan? Kembalikan ke Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yuk kita lihat kaitannya dengan apa. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Perhatikan kalimatnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, sebelum kau salat, baca dulu, paham dulu. Ingat, utslu itu dari kata tilawah. Ada utslu, ada iqra. Wahyu pertama turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Tapi setelah turun, kalimatnya berubah dari iqra menjadi utslu. Awas, itu berbeza. Anda melihat mushaf tarjamahnya sama. Bacalah. Kalau sama, kenapa lafaznya berbeza? Iqra dari qiraah, sekedar baca sahaja. Tapi kalau utslu dari tilawah, baca, pahami, lalu amalkan apa yang telah dipahami itu. Di Al-Quran itu jelas ketika meminta kita menunaikan solat, kata Allah, sebelum kau solat, baca dulu bacaan solat. Pahami dulu. Seketika engkau bertakbir, kau ucapkan Allahu Akbar, pahami apa itu Allahu Akbar. Jika Anda buka sirah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu saat beliau bertakbir saja, Allahu Akbar. Abu Daud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka orang salat bertakbir mengangkat kedua tangannya, dia berucap Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq saking pahamnya dengan bacaan Allahu Akbar, bergetar tangannya. Bergetar. Ditanya oleh sahabat setelahnya, kenapa engkau tadi gemetar saat takbir? Kata Abu Bakar As-Siddiq, laqad khiftu khasyid, aku takut sangat ketika lisanku berucap Allahu Akbar, Allah yang maha besar, aku membawa kebesaran dalam diriku. Takut merasa lebih besar dibanding yang lain, merasa lebih soleh dibanding yang lain, merasa lebih khusyuk dibanding yang lain, merasa lebih hebat dibanding yang lain. Takut kalimat Allahu Akbar yang dipahami bisa menggetarkan tangan dan jiwanya. Ini cobalah kita koreksi sejenak saja. Dari ayat ini banyak bercakap para ulama, mohon maaf ya, banyak orang menunaikan solat bahkan tak paham, tak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam solatnya. Tuan-puan jujur pada diri sendiri, berapa ribu rakaat sudah menunaikan sampai detik rukuk dan sujud? Berapa persenkah dari semua solat itu yang kita pahami? Jangan-jangan selama ini rukuk tak paham, sujud tak mengerti yang diungkapkan, bagaimana kita bisa khusyuk dalam solat? Kerana itu orang yang mengerti bacaan solat, paham dia dengan berakan solat,
paham dia dengan apa yang dibacakan, dilakukan dalam solatnya, maka itu akan mencegah dia dua sumber keburukan yang muncul dari nafsu. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Jikalau orang solatnya benar, kata Allah, dia akan terbebas dari fahsya dan mungkar. Fahsya mungkar itulah fungsinya nafsu. Adik, kembali ke nafsu. Nafsu. Fungsi nafsu bila bukan fahsya, maka mengajak pada mungkar. Fahsya hal terkait dengan syahwat faraj. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, dan semacamnya itu fahsya. Mungkar, segala yang diingkari oleh hati. Maaf, berdusta, berselisih, gosip, sampai dengan kemudian terpecah belah, sampai kemudian juga, maaf sekali, ada yang membunuh, merampok, kemudian seterusnya, itu mungkar namanya. Di semua jenis kejahatan ini cuma dua bentuknya. Kalau bukan fahsya, mungkar. Dari mana sumbernya? Nafsu. Nah, orang solat itu, kalau benar solatnya, maka kata Allah, dia akan dibebaskan, dicegah dari perbuatan nafsu dan mungkar. Artinya, nafsunya bisa dia tekan. Perhatikan bagaimana runtutannya. Kita naikkan takwa, nafsunya kita tekan. Orang takwa punya amalan, namanya muttaqin, amalan pertamanya solat. Kenapa kita solat? Untuk bisa kemudian mencegah nafsu dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi kalau fahsya mungkarnya itu selesai, maka sudahlah. Tak usah kita bahas banyak-banyak tentang persatuan. Dengan sendirinya akan bersatu. Sila tuan puan cek. Bukankah amalan pertama yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat itu solat? Sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, puasa belum diajarkan. Zakat belum ada. Haji, umrah belum. Amalan pertama solat. Bagaimana dengan solat itu bisa merubah orang-orang dengan sifat jahiliyah? Maaf, pencela sudah ada zaman jahiliyah. Jadi bila ada pencela sekarang, dia terlambat. Penipu sudah banyak zaman jahiliyah. Bila ada penipu sekarang, dia terlambat. Maaf, pencopet, pembunuh, pezina, pemabuk banyak zaman jahiliyah. Macam Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain, yang jelek-jelek. Sudah banyak. Jadi kalau ada yang datang sekarang, dia terlambat. Kuno dia. Klasik tu. Bilanglah kalau ada orang yang menipu, kau terlambat. Sudah ada Abu Jahal dulu. 15 abad yang lalu. Jika ada yang riak, yang sombong, sampaikan kepada dia, kau terlambat. Sudah ada 15 abad yang lalu. Kau telat. Sudah ada. Tapi anda bayangkan, junada, seorang pembegal, seorang pencuri, seorang bughat, satu kampung bugat semua, pembegal semua. Diajarkan salat, kemudian beribadah kepada Allah. Diajarkan salat. Pulanglah ke kampungnya, dakwah di kampung, sekampung jadi muslim semua. Bahkan Jundub bin Junadah ini meriwayatkan hadis. Saking bagusnya hadisnya, ditempatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, nomor hadis ke-18. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma. Asal kotanya Jundub namanya Ghifar, maka dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa diperkenankan Al-Ghifari? Untuk menunjukkan saya berasal dari Ghifar. Ghifar itu dulu tempatnya buat. Beriman, diajarkan sholat, merubah sekampung kemudian jadi muslim. Umar, betapa kerasnya beliau. Bahkan berusaha membunuh Nabi. Masuk Islam, diajarkan kemudian dengan sholat, menjadi pribadi yang sangat lembut dan tegas. Anda bisa bayangkan semua orang dengan sifat jahiliyah diajarkan sholat, berubah menjadi khaira ummah. Turun Quran surah ketiga ayat 110. Paling kiri di atas di mushaf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk kalangan manusia. Ini amalan yang pertama. Jadi kalau sekarang kita jangan bercakap yang tinggi-tinggi. Ayo kita bersatu ummah, masjidnya kosong. Oh, subuh cuma 2 saf. Menginginkan persatuan tapi solatnya tak ada. Jamaah kosong. Hanya Jumat saja. Hanya raya saja datang ke masjid. Kita jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu. Kita bicara yang dasar-dasar dulu, pokok-pokok dulu. Karena itu kalau kita ingin bicara tentang penyatuan ummah, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah bangkitkan takwa. Mulai dengan amalan-amalan yang baik dasarnya. Solat perbaiki, pahami, dari takbir sampai dengan salamnya. Maka otomatis setelah itu mau diarahkan kemanapun pada yang baik-baik itu lebih mudah. Bahkan ketika semua sahabat hijrah yang baik-baik ke kota Yathrib, jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, sangat mudah sekali dipersaudarakan. Sangat mudah dipersaudarakan. Dan dengan itu penyatuan bisa dilahirkan. Ini syarat yang pertama. Takwa, amalannya salat. 2, saya agak cepat. Sebelum masuk kepada yang kedua, saya akan turunkan manfaat-manfaat takwa
yang bisa sangat berpengaruh selain pada penyatuan ummah, tapi kualitas kebaikan pada ummah. Karena maaf, bersatu tapi kualitasnya tak baik, untuk apa? Ini bersatu jadi berbahaya. Koruptor bersatu, wah jadi ancaman. Awas, orang zalim bersatu. Fir'aun dengan Qarun dengan Haman bersatu, yang muncul kezaliman. Fir'aun rajanya, kemudian Qarun pengusahanya yang zalim, Haman itu intelektualnya. Tiga-tiganya bersatu, yang ada perbudakan. Jadi kalau semua bersatu tapi kualitasnya buruk, maka yang hadir adalah mafsadat dalam kehidupan dan madarat. Maka jika takwa kita naikkan, bukan sekedar umatnya mudah dipersatukan, tapi juga kualitasnya akan meningkat. Mari kita lihat pelan-pelan. Satu, bukalah Quran misalnya surah kedua di akhir ayat 282. Bukalah Quran misalnya surah kedua di akhir ayat 189. Bukalah Quran misalnya surah ke-65 di akhir ayat kedua sampai dengan ketiga. Bukalah Quran misalnya surah ke-8 ayat ke-29 dan seterusnya. Perhatikan baik-baik sampai puncaknya. Bukalah Quran misalnya surah ketiga ayat 102 sampai dengan 103. Apakah isi ayat ini? Apakah itu dengan penyatuan dari kualitas ummah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti sejenak. Formula pertama bagi setiap umat yang menambah persatuan, penyatuan di antara umat, kata Allah dalam Al-Quran adalah mencoba untuk meningkatkan diri takwa. Untuk meningkatkan takwa ini, maka lihatlah perilaku amalan-amalan para pemilik takwa yang disebut dengan muttaqin. Apa di antara amalan mereka? Pertama, mereka mencoba untuk meningkatkan solat supaya bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, fahsya dan mungkar yang bersumber dari nafsu. Kemudian Allah menyampaikan, jika mampu meningkatkan takwa, tidak sekedar mudah untuk bersatu, tapi juga akan memberikan kualitas yang baik dalam penyatuan dimaksud. Apa di antara kualitas itu? Pertama, Allah sampaikan dalam Al-Quran, orang yang mampu meningkatkan takwa bukan sekedar dia akan bisa mudah bersatu, tapi juga dia akan bersatu dengan dasar pengetahuan yang kuat, ilmu. Jadi kalau orang sudah bersatu dengan ilmu, Masya Allah, ilmu dunia dia dapat, ilmu akhirat dia dapat, kemudian bersatu semuanya itu, Allahu Akbar, sudah kuatlah nilai keislaman. Dan kalimat penambahan pengetahuan itu, penambahan ilmu, dibuka dengan kalimat takwa. Disampaikan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat ke-282, posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kerana Allah, maka Allah akan tambahkan, mudahkan untukmu untuk meraih pengetahuan. Jadi kalau ada misal di sini belajar-belajar atau tuan-puan yang sedang belajar, apapun itu, termasuk tadi pagi kita belajar menghafaz Al-Quran. Saya sampaikan, saya akan berikan satu rahasia bagaimana supaya dimudahkan bisa menghafaz Al-Quran. Rahasia pertama, tingkatkan takwa. Bila takwa meningkat, Allah sampaikan, maka ilmu akan dimudahkan. Mudah sekali. Dapatnya mudah, bahkan tak sulit. Nabi Muhammad SAW itu, beliau manusia paling takwa di muka bumi. Kata beliau, saya orang paling takwa di antara kalian. Tak ada yang mampu mengungguli ketakwaan Nabi SAW. Saya mau sampaikan satu hadis di Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai dengan 2010, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, ya, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau ditanya oleh beberapa sahabat, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, wa Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhum. Ja'u ila Sayyidati Aisyah. Mereka datang bertanya pada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail? Bagaimana sifat salat malamnya Nabi, tahajudnya Nabi? Bertanya tentang sifat tahajudnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah,
Nabi ini dijamin masuk surga, dekat dengan Allah. Tapi jawaban Sayyidah Aisyah begitu mengguncang ke dalam jiwa. Beliau bercakap, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kalimat pertamanya, janganlah ditanya bagaimana panjang dan bagus bacaannya. Panjang dan bagus bacaannya. Karena saya pernah solat di belakang Nabi. Bahkan pernah saya tertidur, kata beliau. Kemudian tersenggollah kemudian tangan beliau mengenai kaki Nabi sedang solat. Terlihatlah kaki Nabi sudah bengkak. Satu rakaat saja bengkak kakinya. Ahli surga solat satu rakaat kaki bengkak. Ada orang belum nampak jelas surganya, satu rakaat matanya yang bengkak. Ini kaki bengkak. Penasaranlah kemudian diikuti. Hudzaifah al-Yamani esok-esoknya solat di belakang Nabi. Saat solat itu rakaat pertamanya Allahu Akbar. Kata Hudzaifah al-Yamani, tak ada solat paling indah kecuali di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membaca ayat surga, maka serasa kita ingin cepat masuk ke surga. Membaca ayat neraka, Nabi berhenti bermohon, ya Allah jauhkan umatku dari neraka. Tak terasa rakaat pertamanya 100 ayat surah Al-Baqarah. 100 ayat Al-Baqarah rakaat pertamanya. Abdullah bin Mas'ud datang mengikuti esok harinya, ingin berada di belakang Nabi. Kata beliau, nikmat sekali solat di belakang Nabi. Aku kira 100 ayat akan rukuk, ternyata berlanjut Al-Baqarah 286 ayat rakaat pertama. Aku kira akan rukuk, berlanjut ke Ali Imran 200 ayat. Aku kira akan rukuk, berlanjut ke An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian rukuk setelah 5 juz 4 halaman. Esok harinya 3 orang itu tak ikutan lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, bukan aku lelah, penat, bukan. Tapi aku seringkali menduga, apakah di sini akan beliau rukuk? Apakah di ayat ini akan rukuk? Aku khawatir tak khusyuk pada diriku, lalu aku memutuskan berpisah dengan Nabi dalam salat malamnya. Bayangkan, dalam manusia takwa ini hadir kemudian peningkatan amalan. Malamnya bisa menunaikan salat sunnah sampai bengkak kakinya. Padahal hanya sunnah hukumnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bagi Nabi itu wajib hukumnya, tapi bisa bengkak kakinya. Kerana itu Nabi Isa alaihi salam menyebut beliau dengan nama Ahmad. Satu-satunya rasul yang menyebut beliau dengan nama Ahmad diabadikan dalam Al-Quran itu Nabi Isa alaihi salam. Ada dalam Quran surah ke-61 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas Musa. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi itu disebut 2 nama dalam Al-Quran. Ada Muhammad disebutkan 4 kali. Quran surah ke-3 ayat 144. Quran surah ke-33 kemudian ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya ayat yang kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. 4 kali disebutkan dengan nama Muhammad, sekali disebutkan dengan nama Ahmad. Kalau disebutkan dengan nama Muhammad itu sighah mubalaghah, superlatif dari kata Mahmud, artinya yang punya sifat baik secara sosial. Dengan manusia baik, dengan haiwan baik, dengan tumbuhan kata Nabi jangan injak tumbuhan. Jangan cabut tumbuhan sembarangan walaupun dalam suasana perang. Dengan haiwan tajamkan tu pisaunya. Jangan berikan rasa sakit pada haiwan saat disembelih. Dengan haiwan saja perhatian luar biasa. Jika ada hubungan dengan Allah secara vertikal hubungan dengan Allah, baik dia di satu jenis, maka disebut dengan hamid namanya. Kalau kebaikannya banyak, rajin tahajud, rajin puasa pula, rajin baca Al-Quran, maka berubah jadi sighah mubalaghah, Ahmad namanya. Nabi Isa itu, Yesus Al-Masih, beliau punya kemiripan dengan Nabi Muhammad SAW dalam sifat sosial, punya ajaran kasih. Karena itu orang pada masa itu menduga ini Nabi yang terakhir, karena di kitab diramalkan ada Nabi terakhir punya sifat kasih. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi yang terakhir, akan datang lepas saya Nabi yang sangat hebat, walaupun dijamin surga, tapi ibadahnya tak mampu disaingi oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Dialah Ahmad. Karena itu disebutkan dengan sifat Ahmad, bukan Muhammad. Muhammad punya sifat takwa luar biasa. Nah, sifat takwa inilah yang menjadikan Allah cepat memberikan pengetahuan kepada Nabi SAW. Perhatikan Quran surah 75 ayat 16 sampai 18, paling kanan sebelah bawah di besar. Ketika Nabi mula bertalaqi Quran pada malaikat Jibril, kemudian beliau ingin cepat menghafazkan Qurannya, lalu cepat menggerakkan lisannya. Ini kebiasaan penghafaz Quran, bila ingin cepat hafaz, dia cepat menggerakkan lisannya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, cepat sekali. Maka apa yang terjadi? Turunlah ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya Muhammad, janganlah engkau cepat bergegas menggerakkan lidahmu, lisanmu untuk cepat bisa menghafazkan Al-Quran. Kau tu
manusia takwa, engkau dekat denganku. Jangan terlampau lelah, penat kau untuk menghafazkan Quran. Biarkan kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Tugasmu ikuti saja bacaan malaikat ni, ikuti. Jadi sekali baca, hafaz. Karena Allah tanamkan kemudahan dalam jiwanya. Kenapa ditanamkan kemudahan? Karena nilai takwanya luar biasa. Berlakulah makna ayat ini. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Karena itu Imam Al-Bukhari menjadikan hafazan ilmu pengetahuan dengan dasar takwa ini ditempatkan di kitab sahihnya. Sahih Al-Bukhari, kitab nomor 3, Kitabul Ilmi. Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Apa syarat pertama untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan? Takwa. Kerana itu orang-orang dahulu, para sahabat, tabi'in, ulama-ulama salih, amalan pertama yang mereka kerjakan sebelum mereka hendak belajar mendapat pengetahuan, maka mereka mencoba meningkatkan takwa kepada Allah. Sila dicek. Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, semua bermula dari memperbaiki solatnya dahulu. Solat. Masih ingat hadis Nabi? Jika seorang anak tumbuh kemudian usia 7 tahun, maka ajarkan mula pertama solat. 10 tahun dia masih sulit untuk solat, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Solat. Kenapa mesti solat? Bukan sekadar baik, supaya dia cepat mendapatkan pengetahuannya. Sila dilihat, hampir semua orang yang solat kemudian menghafaz Al-Quran dan dia menemukan pengetahuan dalam Quran. Siapakah penemu atom? Bukan John Dalton. Yang menemukan atom Jabir Ibn Hayyan ketika membaca surah Al-Hadid, surah ke-57 sampai ke ayat 25 sampai 26, wa anzalnal hadid. Lalu dia melihat, oh ini ada hadid besi turun dari langit. Saya sebelum datang ni ke Malaysia, saya berkunjung ke Museum Geologi. Ada meteor kemudian batunya jatuh di wilayah-wilayah di muka bumi. Ternyata sebagian meteor itu isinya besi. Wa anzalnal hadid, ada besi, kami turunkan besi. Diambillah potongan besi, dibawa kemudian ke labnya di rumah, lab sederhana, ma'mal. Dilihat, dianalisis, muncullah kemudian bagian-bagian partikel terkecil. Jadi atom. Yang paling menarik, sampai sekarang nomor atom besi itu nomornya 26. Dia punya 4 isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotop number 55, 56, 57, 58. Untuk menjaga kestabilan atom, yang paling stabil isotopnya nomor 57. Nomor 57 surah Al-Hadid, ayatnya ayat 25 sampai 26. Siapa lagi kemudian Ibnu Firnas membaca surah Al-Mulk, surah ke-67. Dibaca surah Al-Mulk ini sampai ayat ke-19. Ketika membaca ayat 19, beliau mengamati tentang bagaimana burung terbang di udara. Saat terbang itu mayum sikuhunna ila rahman. Tidak ada yang bisa menjaga mereka, kepak katup. Tak mungkin bisa terbang kalau Allah tidak berkehendak. Maka dari sini beliau membuat penelitian untuk membuat sayap burung ditempelkan di tangannya. Prototipe pesawat terbang, dibuat kemudian pesawatnya. Dibuat sayap burung, tempel kanan, tempel kiri. Dia naik kemudian ke bukit, dia terbang sedikit, jatuh. Perbaiki lagi, dia naik lagi, terbang dikit, jatuh. Sampai Masya Allah, sayapnya jadi mulai bagus. Naik ke atas bukit yang paling tinggi, terbang dia. 20 meter dia terbang, setelah itu jatuh, meninggal. Bukan karena meninggalnya, tapi dia mewariskan asas pengetahuan yang dimulakan dari dasar takwa, dari kajian Al-Quran dan salat. Itulah yang ditemukan kemudian oleh Wright bersaudara dan dikembangkan menjadi pesawat terbang. Bila anda punya masa berziarah kemudian ke Melbourne, masuklah kemudian ke museum, Islamic Museum, masuk lewat pintu belakang. Setelah parkiran, masuk ada tangga ke atas, sebelah kiri ada penjaga kebab perempuan satu situ. Lurus saja, dari lurus itu ada satu ruangan, lihat ke atas, tengok atas. Di atasnya ada prototipe Ibnu Firnas yang sedang mengembangkan sayapnya. Dulu macam tu, semua orang tu bergerak dari takwa. Dan semua bersatu. Ulamanya, umarahnya, negerinya makmur. 7 abad di Spanyol. Kemajuan pengetahuan, kemajuan teknologi, semua bersatu, mudah dipersatukan. Ketika mereka mengambil asas takwa. Al-Quran ditinggalkan, takwa diturunkan, hancur lebur pada masa itu. Selesai. Sampai terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494. Selesai. Tapi apa hubungan dengan kita saat ini? Pengetahuan itu begitu penting karena banyak orang sekarang itu berpecah belah, tercerai-berai karena kosong dari dasar ilmu. Saya kembalikan kepada solat. Betapa banyak orang sekarang tak punya ilmu, banyak berselisih dalam ibadah. Maaf, hanya karena soalan pasal kunut dan tidak kunut, sampai orang kemudian tak mau solat. Padahal yang kunut tu ada ilmunya, yang tak kunut ada ilmunya. Yang salah tu yang tak solat subuh. Gara-gara persoalan Bismillahirrahmanirrahim, satu jahar, yang satu sir, yang satu tak dibaca, jadi terpecah belah.
Gara-gara persoalan ingin dari i'tidal sampai dengan ke sujud, apakah telapak tangan dulu ataukah lutut dahulu? Jadi kemudian terpecah belah. Padahal dua-duanya itu ada dalam hadisnya. Saya pernah dapat di soalan, ada case di Indonesia. 2 orang suami istri tak tegur sapa semalaman. Gara-gara persoalan turun dari i'tidal ke sujud. Ini suami ini telat kerana macet. Jakarta ni Masya Allah macet luar biasa. Ya, beza dengan Putrajaya ni, seakan lenggang saja. Jakarta macet. Ya, penduduk Jakarta itu unik. Kalau ditanya berapa jumlah penduduk Jakarta, dia tanya balik, malam atau siang? Siang dia bisa 20 juta, kalau malam bisa 10 juta. Ya. Nah, terlambat dia pulang ke rumah kerana macet, izdiham. Sampai rumah tu dia solat. Istri sudah solat. Melihat suaminya solat, begitu kemudian dia i'tidal, sami'allahu liman hamidah, dia hendak sujud, turunlah dengan lututnya terlebih dahulu. Dengan lutut. Begitu selesai kemudian solat, lalu datanglah istrinya tanpa muqaddimah. Tanpa muqaddimah. Papa salah. Salah. Sedangkan sifat suami dalam Al-Quran disebutkan rijal. Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas besar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin bagi istri-istrinya. Pengayom bagi istrinya. Apa ciri utama pemimpin tu? Ciri utama pemimpin tu tak mau dipimpin. Ciri utama, dia hanya menerima masukan, tak menerima saran. Ya, itu ciri pemimpin. Kerana itu kalau istri ingin masuk kepada suami, maka masuklah lewat pertanyaan, masuk lewat sesuatu yang baik-baik. Karena kalau menggurui pertama langsung dia akan defense. Tak. Maka dia masuk langsung tanpa mukaddimah. Papa salah nih salatnya. Salah. Kenapa salah, Mak? Seharusnya kalau mau sujud jangan lutut dulu, telapak tangan dulu. Dia defense. Mama yang tak baca hadisnya. Padahal dua-duanya tak baca. Kerana esok keduanya datang jumpa dengan kami. Dia jemput saya, bertemu, kisahkanlah soalan itu. Saya tertawa, saya itu kenapa tertawa Ustaz? Saya cakap pada keduanya, tahukah keduanya, makcik-makcik, dua tu ada di kitab yang sama. Yang pakai lutut itu di Abu Daud, nomor hadis 838. Periwayatnya namanya Wa'il bin Hujur, sahabat mulia, sebelah kanan paling bawah di kitabnya. Yang pakai telapak tangan itu nomor hadis 840 sampai 841, sebelah kiri paling atas. Yang meriwayatkannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dua-duanya tu ada di dalam kitab hadis yang sama, cuma beda number saja. Beda number, satu kitab yang sama. Kenapa ada kemudian lutut dan telapak tangan? Satu kali Nabi bercakap pada Wa'il, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil, falyadha rukbatayka qabla yadayk." Jika kau hendak sujud, janganlah sujud seperti duduknya unta. Kalimatnya menggunakan ibil. Ingat dalam Quran tu banyak nama unta. Ada ibil, ada jamal, ada naqah. Naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Ada jamal hatta yalijal jamalu min samil khayat. Ya. Ada ibil, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada ibil, ada jamal, ada naqah. Kalau ibil unta umum. Umum, mau jantan mau betina. Umum sifatnya. Kalau dia jamal, unta jantan. Tapi maaf, pendek bacanya. Jamal. Bukan jamal. Kalau jamal artinya ganteng. Tampan dia, ganteng, beautiful. Ya, handsome, jamal. Pemiliknya jamil. Kalau perempuan jamilah. Hati-hati, nanti ada nak berangkat haji nanti ditulis di paspornya, ya. Jamalun, tulisannya tak pakai alif, Jabal. Nah, bingunglah nanti orang Saudi lihat sini. Oh, Jamal. Jamalun. Ah, itu tampan, handsome. Jamalun, unta jantan. Naqah, unta betina. Awas, hati-hati. Apa yang terjadi kemudian? Dahulukan lututmu sebelum telapak tangan. Yang kedua, hadis kedua riwayat sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan kalimat serupa. Idza sajadta bima ma'na fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha' yadayka qabla rukbatayk. Kalau kau hendak sujud, jangan sujud seperti duduknya ba'ir. Ba'ir itu unta tunggangan yang punya beban. Yang punya beban. Cara dia duduk beda dengan ibil unta biasa. Kami punya kelas tafsir. Saya di Libya mengajar tafsir di antaranya. Kami ada murid-murid belajar tafsir. Setelah masuk ke pelajaran haiwan dalam Al-Quran, prakteknya datanglah ke kebun binatang zoo. Jadi kami praktek. Saya berikan klasifikasi kelompok-kelompok berdasarkan nama haiwan dalam Al-Quran. Ada kelompok unta, kelompok kera, monyet, ada kelompok gajah. Semua mesti masuk ke kandang haiwan-haiwannya, harus meneliti kenapa dia disebut dengan ibil, kenapa ini disebut dengan jamal.
Ternyata unta tu punya keistimewaan luar biasa sampai Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah pernah engkau meneliti unta tu? Apa keistimewaannya? Unta satu-satunya haiwan yang punya selaput di matanya macam pelindung, dan dia bisa kebal dengan badai. Karena itu orang Arab bercakap dia itu safinatus sahra, kendaraan paling hebat di padang pasir. Ada badai dia lewat saja, tak berpengaruh baginya jalan. Anda bawa Ferrari, Lamborghini tu, tak ada pengaruh. Begitu ada badai, berhenti. Unta tak, dia jalan saja tengok kamu, lewat. Unta. Kerana tu orang-orang Arab punya syair khusus untuk unta. Kalau dia pengen santai, dia bikin syair dengan rumucat tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun fa'ilun fa'ulun mafa'ilu, kifa nabdi min dhikru habibin wa manzili, bisaqtil wa bainad dakhuli fahawmali. Unta tu jalan santai dia. Ya, paling 10-20 km per jam. Tapi kalau ingin cepat, dia pakai Rogers. Mustafilun, 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 mustafilun. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamidi, al-ma'u wa zahru ma'a, ma zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyida li wa sayyidi wa mawlali, fa kam tayammuni ghazayyun uqayqali, qataftuhu min adatin min fi'li hadha ar-rajuli, fa qala la 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 faqad ghada muharwili, wal walad wali lali tadkhul dulat wal wili fa bainul lu'lu ali, qalat lahu hina kadha in waladul muqali kahatan kakaili tabuli jalan. Unta tu begitu, banyak orang bersyair jalannya cepat. Unta satu-satunya haiwan yang punya tembolok, bisa menampung dia air, dan kuat dia tak minum selama 3 bulan. 3 bulan, dia minum banyak, dia simpan di tembolok. Dia kuat tak minum sampai 3 bulan. Jadi kalau ada pakcik kuat tak minum selama 3 bulan, sama dengan saya tak cakap tu, sama dengan punya kemampuan seperti unta. 3, unta tu punya keistimewaan luar biasa. Ternyata kakinya tu bukan 4, kakinya 2 tangan, 2 kaki. Banyak orang berfikir unta tu kakinya 4. Ternyata 2 tangan, 2 kaki. Depannya tu tangan, belakangnya kaki. Kalau tak percaya, silalah lihat tahu unta, teliti. Kami langsung bertanya pada pawang unta tu. Unta tu kakinya 2, tangannya 2, depan tangan, belakang kaki. Ternyata kalau dia punya beban di pundaknya, ada orang tunggang atau barang dagangan ada di atasnya, maka dia akan dahulukan apa? Dia akan dahulukan lututnya terlebih dahulu, kaki bagian belakangnya. Kalau tak ada beban, bagian depannya dia dahulukan. Karena itu Nabi bercakap, ibil untuk mendahulukan lutut, jangan sama dengan ibil, karena ibil tak punya beban. Tapi ketika menyebutkan ba'id, dahulukan telapak tanganmu, jangan lututmu, seperti unta. Apa kaitannya dengan tadi? Ini saya mau bercakap. Wa'il tu sahabat mula-mula yang masuk Islam, di awal masa keislaman masuk Islam. Sedangkan Nabi di awal-awal masa solat tu masih kuat fisiknya, kuat fisik. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud, solat, beliau dahulukan lututnya. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Nama aslinya lagi Abu Syams. Mulanya Majusi, pindah kemudian convert dia ke Kristen. Tak puas dia mendengar ada Nabi di Madinah, masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Usia itu sudah 60 tahun. 60 tahun sudah sepuh. Dalam hadis-hadis diriwayatkan beliau bermasalah dengan kakinya. Saya nak tanya nih, kalau udah sepuh-sepuh tu masalah apa pertama yang ada menimpa? Kaki kan? Kaki, umumnya kaki. Kerana tu banyak hadis menyebutkan Nabi di masa-masa akhirnya itu sering bersandar kemudian, kadang sambil duduk, karena ada masalah di kakinya. Kerana itu menyampaikan ke Abu Hurairah, kalau kau hendak sujud, jangan seperti unta yang punya tunggangan. Maksudnya sudah ada beban. Kalau tak sanggup dengan lutut, gunakan telapak tangan. Jadi ada ilmu dalam fiqh disebut al-jam'u wa taufiq. Kalau ada 2 hadis menyampaikan seolah-olah berlawanan, maka pertemukan 2 hadis itu, cari asbab wurudnya. Pertemukan, ternyata keduanya kemudahan. Bila kamu mampu menggunakan lutut, gunakan lutut. Ada masalah di lutut, gunakan telapak tangan. Tak harus sepuh. Karena ada anak muda pun lututnya bermasalah. Dia pemain soccer tu, main bola, lalu kena tackle, dia jatuhlah. Muhammad Salah di tackle misalnya, jatuh. Ya. Saya hafaz lah itu. Saya tahu Frank Lampard pindah ke Chelsea pun saya tahu. Neymar mau balik ke Barcelona saya tahu. Ya, saya hafaz insyaAllah. Apakah nonton? Tak. Itu apa, buang-buang waktu. Tapi saya hafaz. Ya, Barcelona juara 1 kemarin, hafaz saya. Liverpool nomor 2 kemarin kalah sama Manchester City, hafaz. Tapi dia menang di champion. Ya, semula dia dikalah 3-0, kemudian dia menang 4-0, berjaya dia, saya tahu. Pelatih Jurgen Klopp saya tahu. Ya. Tapi apakah nonton? Tak. Messi kartu merah kemarin saya tahu. 2 kali dia kena kartu merah selama hidup ini. Dengan Mendes kemudian di menit ke-37, menit 37, hafaz saya. Nonton? Tak. Buang-buang waktu. Apa yang bisa kita tengok esok, kenapa mesti kita tengok sekarang? Malam buat tahajud saja.
Ya, ada anak muda pun kena, bisa dia. Kalau dia kena cedera, dia gunakan telapak tangannya. Jadi tak semua orang menggunakan telapak tangan di sujud dia mesti orang tua. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, turun dia Allahu Akbar pakai telapak tangan, dia masih muda, tengok orang tua ni. Bukanlah itu seperti itu. Bila kau mampu dengan lutut, sila. Tak mampu telapak tangan, silakan, dua-duanya kemudahan. Tangan betul, lutut betul. Yang salah apa? Pakai kepala duluan. Jadi baliklah ke sini. Jika orang tu punya sifat takwa yang baik, dia akan belajar, senang dia belajar, datang ke majlis ilmu, dia belajar. Di semua asas dari amal solehnya, solatkah itu, puasakah itu, hajikah itu, semua dia dasarnya dengan dasar pengetahuan. Kerana itu jangankan bersatu, kualitas persatuannya itu luar biasa. Tengok orang yang pergi haji saat ini, berapa persen di antara mereka yang paham, mengerti dan punya ilmu dalam ibadah haji? Berapa banyak orang tawaf cuma sekedar berputar-putar saja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma, tapi tak paham apa yang dikerjakan. Banyak seperti itu. Bahkan berdoa pun tak paham apa yang dibacakan. Padahal doa tawaf tu yang sunnah cuma dua, yang lainnya bebas. Yang pakai bahasa Arab cuma dua. Pertama dari Hajar Aswad sampai dengan ke Maqam Ibrahim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kedua dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, itu pun kita hafaz. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Antara Maqam Ibrahim sampai dengan ke Rukun Yamani bebas, boleh kita berdoa dengan bahasa apapun. Melayu kah, Indonesia kah, bahasa Inggris kah, sila. Jepun boleh, sila. Boleh bebas berdoa. Nanti ada rahasia. Kapan mungkin lain waktu ada masa kuliah, saya akan terangkan rahasianya. Itu ada rahasia di surah Maryam, surah 19, ayat 49 sampai dengan ayat 50. Siapa yang bisa mengikuti Ibrahim dalam hal tawaf itu, Allah jamin akan jawab semua doa yang dia mohonkan pada saat itu. Kerana itu kita ucapkan sampai maqam Ibrahim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada rahasianya. Siapa bisa mengerjakan seperti Nabi Ibrahim, maka Allah akan kurniakan seperti Allah jawab doanya Nabi Ibrahim. Wa wahabna lahu Ishaq. Begitu memohon, Allah sampaikan kamu akan punya anak namanya Ishak. Ishak tu anaknya Sayyidah Sarah. Sarah tu divonis secara medis tak mungkin punya keturunan karena monofus dan mantul. Begitu mengamalkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, maka dianugerahkan wahab dan Ishak. Kerana itu boleh kita baca pakai doa kita. Bebas kita bisa baca dengan bahasa kita boleh. Anda yang punya persoalan misalnya pekerjaan, mohon ya Allah mudahkan, berikan rezeki yang halal. Punya masalah di rumah tangga, ya Allah lepaskan dari persoalan, boleh minta. Masya Allah. Saya pernah bertugas tu di Mekah tahun 2010. Ada orang minta, hebat, pakai bahasa dia bagus, tapi tak harus caranya serupa. Dia datang minta, dia orang Indonesia. Dia cakap, ya Allah, hamba datang ke sini sampai ke Mekah, hamba ingin minta jodoh ya Allah. Hamba belum nikah, sampai datang ke depan Kaabah ni. Tiba kemudian ada perempuan ni, kisah nyata. Datang perempuan tinggi besar putih hidung mancung, dia tunjuk pula seperti ini ya Allah. Dia beri contoh tu. Tapi dia pulang dari haji itu menikah dia, walaupun bukan dengan yang tadi. Ada seorang lagi, dia dekat ke apa namanya, mustajab dia, tempat mustajab di situ antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah, multazam. Sampai dekat-dekat dia berjuang. Ya Allah, engkau tahu hamba banyak hutangnya ya Allah. Hamba kesini pun berhutang. Kalau tak percaya, ini catatannya ya Allah. Dia tempel begini. Nyata, orang itu benar walaupun caranya mungkin menggelikan tu kita. Bisa dia buat kita tawa atau senyum, tapi dia benar, dia memohon apa yang dia butuhkan. Banyak orang bawa buku catatan doa dan doa itu bukan kebutuhan dia. Kenapa tak minta apa yang Tuhan butuhkan? Kenapa tak mohon apa yang Tuhan butuhkan? Mintalah pada Allah. Ada sa'i nanti, ada wukuf di Arafah, semua ada maknanya. Bagaimana kita berbincang dengan sesuatu yang tinggi untuk penyatuan yang dasar pun kita tak faham. Jadi walaupun bersatu tak ada kualitas. Kerana itu banyak umat Islam bersatu pecah lagi. Sedikit Palestin kemudian dizalimi, oh jalan semua bersatu ke depan, cuma di jalan saja. Setelah itu pecah lagi. Ya fahamlah Zionis sudah, paling esok lusa pecah lagi. Biarkan saja, hanya tonton saja, besok lusa pecah lagi. Kenapa? Karena tak ada dasar ilmu, tak ada kualitas. Ini poin pertama. Ini yang kita butuhkan sekarang. Ayo belajar yang tinggi. Bangun bangsa, bangun kerajaan, bangun negara ini. Kemudian bersatu. Ayo bangkit semua, bangkit. Ekonomi mesti hebat. Belajar. Kita bersinergi dulu. Tahun-tahun lepas orang Malaysia banyak belajar ke Indonesia. Sekarang Indonesia belajar ke Malaysia. Tak apa, kita bersatu bersinergi. Hadirkan kemudian kekuatan di ekonominya, di politiknya, di macam-macam, maju kita. Ya. Kenapa sulit kita bersatukan? Karena dasar ini.
dasar takwanya. Belum senafas kita satu dengan yang lain. Kalau sudah senafas, Masya Allah, indah sekali. Indah. Nah, ini bagian pertama. Ilmu pengetahuan juga terkait dengan dasar-dasar fikih. Berapa menit lagi nih saya diperiksa pada? Masih ada masa kan? Sampai sila kalau mau sampai subuh. Saya sebentar lagi pulang. Ini mau sampai subuh di sini, sila ya. Saya jam 10 mungkin pulang ya. Nah ini, kalau sudah bersatu, maka yang selanjutnya, takwa kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Quran surah kedua di akhir ayat 189. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Saya agak cepat sedikit saja. Jadi sumber kebahagiaan takwa. Dan yang dahsyat, ini poin terakhir yang mau saya sampaikan. Bersatu itu bukan berarti tak punya soalan. Pasti ada masalah. Jadi bukan berarti setelah bersatu tak ada persoalan. Tak. Selalu ada. Di rumah suami istri bersatu punya masalah. Awas, di kantor semua bersatu ada soalan. Bertetangga bersatu tetap ada soalan. Sekalipun berkumpul tetap ada masalah. Yang dahsyat, jika jiwa takwa itu kita miliki dimanapun kita berada, maka semua soalan itu akan Allah mudahkan dalam kehidupan dimanapun dia berada. Ada orang dapat ujian, dapat soalan, dia berikhtiar untuk menyelesaikan. Orang takwa tak. Sebelum dia menghadapi ujian, maka ujiannya sudah Allah ringankan. Jadi seakan-akan tak ada soalan dalam hidupnya, tak punya masalah. Padahal bukan tak punya masalah. Masalahnya banyak, cuma sebelum dihadapi Allah sudah ringankan, seakan-akan tak ada masalah. Apa dikira ustaz, syekh tak punya soalan? Tak. Banyak soalan, bahkan soalan jamaah ditimpakan pada ustaz. Ustaz, kami nak tanya ini, kami nak tanya itu, semua soalan tu jamaah datang ke ustaz. Sampai tengah malam datang SMS, datang WhatsApp. Handphone saya sakit sampai sekarang, sampai mati selesai. Karena soalan-soalan tu ribuan datang tiap hari. Sampai sekarang sudah selesai. Soalan, apakah berat? Tak. Yang ada nikmat. Rasanya kalau tak ada soalan sehari itu, tak senang, tak seronok lah hidup. Ya. Ada orang menambahkan soalan tiap hari datang, tapi ringan. Dia orang takwa tu bukan masalah yang dilihat, karena kedekatannya dengan Allah semua menjadi solusi. Di jalanan ada macet, kalau tak punya nilai takwa, tak bahagia rasanya. Maaf, macet ni, lampu merahnya lama, hijaunya sebentar. Klakson bunyi, pim 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 pim. Pasang status, cukup Putrajaya macet, tak biasanya. Itu apa? Orang takwa tak? Macet, alhamdulillah ya Allah, kau beri aku kesempatan untuk mendengarkan murattal Al-Quran. Dia bunyikan murattal, dia dengarkan. Setiap lampu merah, targetnya satu ayat. Lampu merah, satu ayat. Lampu merah, satu ayat. Orang enggak, Puan kerjakan, Tuan kerjakan, Puan lakukan. Berapa lama masuk pergi untuk bekerja, bolak-balik tiap hari? Kenapa tak buat manhaj untuk mendengarkan hafazan Quran setiap lampu merah, satu ayat, satu ayat, satu ayat? Pensiun selesai bekerja, jadi penghafaz Quran. Nikmat semuanya tu. Karena tu Allah sampaikan di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, jangan dulu bicara persatuan. Kata Allah semua masalah akan diringankan, diberikan solusi. Bentuknya menggunakan nakirah, tak ada alif lamnya, makhraja. Ada al-makhraj, ada makhraj. Kalau al-makhraj itu namanya ma'rifat. Spesifik satu saja. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Car banyak di luar. The car yang ini, bukan yang ini. Allah tak cakap, Allah tak katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahul makhraja. Yang Allah sampaikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah? Man ism mausul. Awas. Isim mausul, konjungsi, menunjuk pada subjek sekaligus objek. Dan sifatnya bentuknya umum, tunggal, laki-laki, perempuan, bisa tua, bisa muda, siapapun, setiap orangnya. Dikata Allah, siapapun kau, aku tak peduli, mau kau laki-laki, perempuan kah, tua kah, muda kah, kau bisa tingkatkan takwa, maka aku akan berikan solution dari semua problem kehidupan kau alami. Yang dahsyat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangankan rezeki yang engkau kerja keraskan itu sampai berselisih satu dengan yang lain. Bahkan yang tak kau cari, aku datangkan kepadamu begitu mudahnya tanpa kau duga. Takwa. Dia bicara takwa ni panjang, bisa lewat subuh besok. Takwa. Kalau kita ingin bersatu, maka asasnya takwa. Tapi kualitas kata Al-Quran itu lebih penting. Dan yang terakhir, yang hebat ni, Quran surah ke-8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Hai orang-orang beriman, jika kalian mampu meningkatkan takwa,
Allah, kami berikan engkau sebagai bagian yang berbeza. Manusia beza. Berikan Furqan, bisa membedakan mana benar mana salah. Di sumber perpecahan itu dia tak bisa bedakan mana benar mana salah. Yang bahaya itu dia sudah tahu tapi dia kerjakan. Banyak orang tahu berdusta itu dosa tapi masih berdusta. Banyak orang tahu berselisih itu dosa tapi masih berselisih. Tapi orang yang mendapat Furqan, dia paham ini dosa dia tinggalkan, ini baik dia lakukan. Furqan. Karena itu orang yang mendapat Furqan dia terjaga dari dosa. Wa yukaffir anhum sayyi'atikum. Ditutup oleh Allah potensi kesalahannya. Di matanya kalau ingin salah dia jauhkan. Tangannya kalau ingin maksiat dia tidak lakukan. Dia jadi director misalnya di perusahaan besar. Tiba kemudian ada sekretaris yang datang menyampaikan, Pak ini ada projek besar, fee-nya besar 1 miliar ringgit. Dia baca itu dia lihat, oh tak bisa nih, tak bisa, saya tak mau sign. Kali ini maksiat. Pelunjuk orang solat tak akan berbuat maksiat. Perbaiki. Baik Pak, dia balik lagi. Pak ditambah nih fee-nya 2 miliar ringgit. Oh masa? Tunggulah saya istikharah sejenak. Istikharah Masya Allah. Tak ada istikharah dalam maksiat. Tak ada istikharah dalam maksiat. Dia balikkan selesai. Sudah. Tinggalkan. Dia dijaga. Bukan tak bermaksiat, dijaga supaya tidak berbuat maksiat. Setiap akan berbuat maksiat Allah jaga. Karena itu tak ada perselisihan. Coba bisa terbayangkan. Bayangkan oleh kita. Khalid bin Walid pemimpin besar. Diberikan misi oleh Umar. Sukses misi itu. Hebat dia. Dilulukan oleh rakyat. Oh Khalid, Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Umar? Dipecat Khalid itu. Diberhentikan di jabatan jenderal besar. Turun kau. Apakah Khalid marah? Kuatnya takwa dalam jiwa. Sekalipun kedudukan ditukar, tak ada sedikit pun protes. Apakah datang mencela Umar? Tak. Khalid cuma datang menyampaikan, apakah gerangan sebab? Apa asbabnya? Apa pasal engkau kemudian memberhentikan aku ya Umar? Kata Umar, aku melihat banyak rakyat mengeluh-elukan dan aku melihat potensi syaitan kemudian bisa menggoda engkau sehingga dengan itu kita bisa terjebak dalam perpecahan. Diangkat. Ini pintu masuknya syaitan. Mengerti Khalid, maka dia bersabar dengan itu. Tak apa, tak ada masalah. Aku akan tetap menjadi prajurit yang membela bangsa dan negara. Khalid. Sekarang baru pindah sikit, sudah marah. Tukar posisi di pekerjaan, sudah gelisah. Kemarin director, sekarang manager, protes. Ya, kemarin tinggi, sekarang rendah, berselisih. Sampai kemudian berbuat makar dan sebagainya. Sampai berbuat hal-hal yang buruk dalam kehidupan. Hanya karena pekerjaan saling menyakiti. Hanya karena mau ujian ingin dapat predikat yang tinggi, saling kemudian menjahili. Apa pasal? Ini dia. Karena tak tercegah dari perbuatan buruk akibat takwa yang tidak muncul. Maka dari itu disimpulkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102 sampai dengan 103. Jika kita ingin i'tisam bihablillah wala tafarraqu, menyatu kerana Allah, tali Allah dengan asbab kitabullah dan hukumnya dan tidak terpecah belah, maka dasar pertamanya inilah kalimat yang sering disebutkan oleh Nabi setiap membuka majlis beliau. Apa kalimatnya? Menyitir Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, jika sadar engkau merasa beriman, hal pertama yang harus kau kerjakan, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jaga itu semua dan jangan sampai engkau wafat kecuali menjadi muslim yang patuh untuk menjaga nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru bicara tentang persatuan. Itulah formula yang paling utama yang bisa menyatukan ummah, dan setelah itu dikerjakan, maka jadilah kita semua bersaudara. Saya ingin mengajak kita semua seperti Nabi SAW persaudarakan Ansar dengan Muhajirin. Maka sila kita bersaudara. Itulah sebabnya kita diminta untuk menunaikan solat berjamaah, datang ke masjid supaya kenal satu dengan yang lain. Jangan sampai ada orang duduk hanya sekedar duduk pulang, tak kenal siapa duduk di sampingnya. Tak. Bahkan Jumat tu lebih dahsyat lagi, semua orang berkumpul supaya bisa tengok siapa yang duduk di samping dia. Barangkali ada orang sakit tak mampu, dia pergi ke rumah sakit, dia bertemu dengan doktor, diberikan obat di situ. Ada orang yang punya pekerjaan, bertemu dengan orang yang tak ada pekerjaan, pengangguran dia bertemu, diberikan solusi. Bisa berjumpa di situ. Karena itu Jumat itu solusi. Ini sekarang orang duduk Jumat datang dengan khutbah, kadang mengantuk, tertidur, solat lantas pulang. Apa yang didapat? Ini yang perlu kita kembangkan. Jangan bicara dulu hal yang tinggi-tinggi, sementara hal yang kita kerjakan setiap hari itu lepas dari makna dan tiada guna dalam kehidupan. Jadi itu yang coba kita sampaikan. Sekarang saya ingin katakan, ayo semua bersaudara. Saudara, eratkan persatuan kita.
Dan mulai sekarang kita coba tingkatkan takwa kerana Allah Subhanahu wa taala dengan belajar tuntunan syariat yang benar. InsyaAllah banyak saya yakin guru-guru, ustaz-ustaz syekh-syekh di Malaysia ni, Putrajaya ke Kuala Lumpur ke di Penang atau yang lain, saya yakin banyak hadiri majlis-majlis mereka. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cukupkan pada satu ustaz saja. InsyaAllah banyak ustaz bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan patuhi hukum-hukum yang berlaku, kerana saya yakin insyaAllah kerajaan, negara juga insyaAllah memberikan perhatian yang terbaik untuk rakyat-rakyatnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemuliaan untuk kita semua. Saya kira mohon maaf, saya ingin bertanya sedikit dulu, ya, tanya soalan satu saja. Bisa dipahami orang saya? Faham insyaAllah? Mengerti? Baik, saya mau tanya sejenak, mau mengamalkan isi Al-Quran? Siap insyaAllah? Siap? Saya coba tes satu soalan ya. Ya, Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100 sampai 101. Siap mengamalkan? Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau uraian tu kuliah tu sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak disoal lagi. Jangan banyak ditanya lagi, khawatir nanti banyaknya soalan menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas nantinya. Baik, jelas uraian saya insyaAllah? Adakah pertanyaan soalan? Ada, alhamdulillah. Ya, insyaAllah ini jumpa saya terakhir di masjid ni. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan beribu terima kasih kepada pengelola Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuni dan memberikan pahala-pahala berlipat atas semua sedekah jariah yang berlaku di masjid ini. Demikian bagi saudara-saudariku sekalian, keluargaku di Malaysia ni, kita bersaudara, dan saya berdoa semoga Allah seperti Allah kumpulkan kita di masjid ini, Allah jumpakan kita dan kumpulkan kita di akhirat insya-Allah dalam naungan surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka ya Allah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الغافر الغفار الغفور الرحيم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أهل القرآن، واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم زين حياتنا بزينة القرآن، ونور قلوبنا بنور القرآن. اللهم توفنا يا الله مسلمين كأهل القرآن، اللهم وفقنا مسلمين كأهل القرآن بحسن الخاتمة بقولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإجابتك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم يا الله علمنا ما جهلنا، اللهم وفقنا فيما تعلمنا، وفقنا يا الله لنعمل ما تعلمنا بها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحد صفوفنا يا رب العالمين وجنبنا من التفرقة، واحفظ أمراءنا واحفظ علماءنا واجعلهم مخلصين لك الدين. اللهم من فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tanpa melahirkan masa